Ya kurang luas ya. Nah, itu. Jadi Jadi gini, jadi strateginya juga. seperti saya ini mungkin juga agak kurang ini ya, kurang update. Tapi kalau sudah orang udah biasa dengan Zoom, mungkin dengan pakai ID aja bisa masuk ya. Ya, pakai ID di Zoom, tulis ID itu langsung masuk dan apa namanya, passwordnya tinggal masukkan Multatuli gitu. Cuman kadang-kala antara orang masih awam, sedikit kurang tahu atau malas gitu masukkan itu. Jadi mungkin kalau kamu kirim linknya yang ada warna biru kan, ya, itu dikirim di WhatsApp, itu langsung orang langsung bisa klik gitu. Iya. Jadi memang ada kemalasan ya, saya pikir kemalasan. Kalau aku sekarang udah tahu ya, tidak perlu pakai link yang biru, bisa tak masukin itu. Tapi bagi Ya, soalnya orang-orang yang ID-nya juga kan sama dari reading pertama sampai sekarang itu sama ID-nya. Jadi nggak ya, dirubah. iya betul. Tetapi aku misalkan ya, aku kan pakai link yang satu itu first itu kan pertama. Itu tadi tak cari di Zoom-ku, itu yang muncul yang pertama itu gitu. Tak connected nggak bisa gitu. Jadi aku harus masuk dengan ID itu. ID-nya memang sama ya, tapi yang dulu itu kan sudah disimpan di Zoom-ku, itu ada itu. Itu mungkin ya salah satu faktor. Jadi emang kita harus mempermudah apa namanya orang-orang yang mau ikut. Aku tadi di Facebookku aku promosikan ini readingnya ke teman di mana di TKW di Hong Kong yang pernah saya datangi. Jadi mudah-mudahan mereka ikut. Tak tanyain ikut nggak gitu. Terus satu lagi aku promosikan ke temanku yang di Bali barusan. Dia seorang guide bahasa Belanda gitu. Jadi suami istrinya orang Belanda gitu. Orang Belanda sudah meninggal tapi lah ini saya ikut, saya ajak. Ini kamu tak kirimi flyernya ini tadi Makular Reading Group, tak tanya kamu tahu Zoom nggak? Dia belum tahu mas. Nah, itu makanya. Jadi memang ini termasuk prasarana yang sangat modern gitu ya. Dan ya sangat penting ya saat-saat ini ya. Dan kalau ini ada dua nafas ya di UB ini. Nafas pertama adalah nafas reading group itu sendiri yang memerlukan intensitas dan kontinuitas ya yang luar biasa. Tiap hari Kamis itu tidak mudah loh ya enggak. Satu itu. Kedua apa namanya mengelola dengan sistem yang jarak jauh ini ya enggak, kan banyak kendala, ada sinyal, ada linknya yang kadang-kadang nggak bisa masuk gitu. Itu on time-nya. Ubay kan kemarin ikut reading group Ulysses ya, begitu jam tepat ya jam 4.30 langsung menghadap di lensa itu. Pak Brigjen ya enggak. Aku kemarin bolos itu karena capek. Jadi reading group-nya Multatuli ini tabrakan dengan yang di Ulysses di Zurich sama harinya. Bayangkan nih. Malam nanti jam 10.30 ya, Be, ya, mulai ya. Iya, 10.30 Mas. Ya, iya, jadi, benar memang ada. Kalau yang sukarela seperti ini memang apalagi tidak ada air sertifikat, kemudian tidak ada door prize kayak gitu, di kita agak lambat. Tapi kalau memang untuk kebutuhan kedinasan, biasanya itu kan ada surat tugas dan sebagainya, lebih masif gitu ya. Ya. Oh, tapi itu yang reading group Ulysses itu sampai 33 orang ya, Dea? Ya, kalau itu memang saya lihat semua orang tuh busuk gitu ya, tidak ada yang membuka kamera. Yang membuka kamera itu hanya beberapa orang termasuk host. Mereka membuka kamera ketika ada peserta baru. Mereka memastikan ini siapa. Setelah itu ya tutup lagi. Karena sangat fokus intent ke teks. Dan tapi, ketika ada variasinya dengan bedanya dengan kamu ini, di kamu ini kan tagnya kamu masukkan di situ ya enggak ditampak di layar kan ya enggak lah, ini memudahkan bagi teman-teman seperti Suryati atau
yang lain-lain yang nggak pegang gitu kan. Tapi di Ulysses di masing-masing punya sendiri ya. Tinggal emang ya konsistensi sih apa ya sama promosi. Dan yang kemarin di Ulysses selesai teks hanya mengatakan thank you, langsung mati semua. Tutup semua, nggak ada tanya jawab ya. Kemudian ada beberapa yang sempat mengatakan you are welcome atau thank you, hanya beberapanya 2-3, setelah itu memang total mati. Mati, tetapi biasanya dia tepuk tangan, Be. Orang-orang tuh tepuk tangan. Iya ada betul, ada sekilas banget. Dan itu kalau di perkuliahan di Barat ya, ada perkuliahan itu di Barat itu kalau dosen menutup selesai mengadakan mata kuliah itu tepuk tangan murid-murid mahasiswanya. Lah di tempat ini juga tepuk tangan. Kalau aku reading group itu selesai terus terima kasih itu tepuk tangan. Ucapan terima kasih ya. Betul. Gitu. Lah ini Be mungkin yang perlu kita supaya kita konstan terus ya. Jangan sampai kekurangan peserta. Itu komunitas-komunitas harus kita terobosi itu. Pertama komunitas yang bahasa Inggris. Ini kan ada bahasa Inggrisnya ya enggak? Di Semarang itu dulu ada jurusan bahasa Belanda. Jadi aku kan kuliah di Akademi Bahasa Asing. Aku ambil bahasa Jerman, tapi ada kelompok kuliah bahasa Belanda. Ini mau coba masih ada enggak? Jadi ada jurusan Belanda. Coba memang harus ke sana. Kita tidak bisa mengandalkan jaringan kita yang kecil ini, ya enggak? Supaya apa? Banyak pendengar kan makin bagus, ya enggak? Jadi yang komunitas bahasa Inggris atau jurusan bahasa Inggris kan ada tagnya bahasa Inggris juga. Terus yang jurusan Belanda. Jadi ini harus terus mungkin Erasmus House diberitahu atau jadi ini sebuah loh. Sekarang ya Ulysses itu di Eropa itu hanya satu loh, bayangkan. Indonesia ini Markiplier-nya hanya satu, jangan main-main ini. Ya enggak? Ya, ini makanya ini mohon terus berjalan terus ya. Ya senang sekali makanya kalau bisa disebarkan link-linknya. Ya itu linknya ya pakai itu yang nggak biasa Zoom ya pakai yang warna biru itu. Tinggal klik itu. Saya akan coba Mas, untuk mencoba memasuki ke grup-grup yang di Facebook itu. Ada pecinta puisi Wiji Tukul, ada reading group, ada pustaka bergerak. Memang secara pribadi jujur memang saya belum coba mengekspansi ke grup-grup itu. Pun demikian di jejaring Instagram Museum Multatuli Lebak ada yang followernya banyak. Itu belum coba secara formal kita dekati minta bantuan untuk repost atau minta bantuan untuk sebarin lagi di story mereka yang kayak gitu betul. Termasuk saya minta kemarin ke Hendra untuk bikin grup yang kemarin kalau ada WA-nya, kawan-kawan yang nge-WA ke Hendra kemarin, untuk coba dikasih linknya kayak gitu. Nah itu. Makanya aku itu di grupnya, aku kan teman-teman buat ini grup WhatsApp Beautiful, CCL Beautiful, ada Husni, ada Tasirekar, Esther. Nah itu juga tak masukin flyermu. Cuman nggak ada linknya kan bingung dia kadang-kala ya. Iya nggak ada linknya betul. Link kliknya itu yang kita lebih baik ringan tangan sedikit dengan link itu. Baik Mas. Mungkin langsung dimulai aja Pak Bay ya. Ayo. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat mengikuti reading, selamat datang. Jadi dalam pertemuan kita yang ketiga ini kita akan memasuki bab kedua. Jadi bab kedua ini bab lebih ke masih cerita tentang Batavus. Dia menceritakan tentang bisnisnya. Ya kan Pak ya? Saya nggak salah kan? Ya. Masih permasalahan dia. Oke, saya langsung share saja.
Yang tetap kita pakai yang di layar, pakai yang terbitan Konita. Jadi Pak Ubay bisa juga untuk kata-kata perbandingannya bisa membandingkan dengan yang versi terbitan narasi atau yang diterjemahkan sama Pak HB Yasin. Ya silakan Pak, langsung saja. Baik, terima kasih moderator, terima kasih Hendra, Mas Sigit, kemudian nanti sambil jalan ada teman-teman. Jadi selamat sore semuanya. Selamat kembali membuka novel Max Havelaar karangan Multatuli yang ditulis 1859. Kita akan memasuki pembacaan bab 2 dari 20 bab di dalam novel yang ditulis Multatuli di antara September sampai Desember 1859 dan dicetak pertama kali menjadi sebagai sebuah buku pada 15 Mei 1860. Tahun ini 2021, Multatuli berusia 201 tahun dan Max Havelaar memasuki usia 161 tahun. Baik, kita memulai bab 2. Bisnis lesu di bursa kopi. Lelang musim semi akan menggairahkannya kembali. Namun, jangan mengira kami tidak punya pekerjaan. Perdagangan di Busseling and Waterman lebih lesu lagi. Jadi Busseling and Waterman itu pasar bursa kopi yang terbesar di Belanda. Ini dunia yang ganjil. Ini yang masih bercerita seorang Batavus, maklar kopi yang tinggal di Laurergracht nomor 37 Amsterdam. Perdagangan di Busseling and Waterman lebih lesu lagi. Ini dunia yang ganjil, dunia yang aneh. Kita mengalami hal-hal semacam itu. Seseorang memperoleh banyak pengalaman dengan sering mengunjungi bursa selama 20 tahun. Bayangkan saja, mereka pernah berupaya, maksudku Busseling and Waterman, merebut pelangganku, Ludwig Stern. Karena aku tidak tahu, apakah kau mengenal keadaan di bursa? Akan kuberitahukan bahwa Stern adalah pedagang kopi terkemuka di Hamburg dan selalu menjadi pelanggan Lars & Co. Jadi pelanggan si Batavus, pelanggan Lars, nama mertuanya, & Co. dia sendiri. Aku memergoki permainan curang Busseling and Waterman secara tidak sengaja. Mereka menawarkan penurunan komisi sebesar 1/4%. Mereka orang-orang rendahan, tidak lebih. Kalau Pak HB Yasin menerjemahkan, mereka penggunting dalam lipatan, tidak lain. Jadi Pak Yasin menggunakan peribahasa, sementara Mbak Ingrid Nempoeno bahasa lebih lugas. Mereka orang-orang rendahan, yang dimaksud mereka adalah Busseling and Waterman. Mereka menggunting dalam lipatan, tidak lain. Ini, jika di terjemahan bahasa Indonesia dari Konita, ini ada paragraf baru, namun di terjemahan HB Yasin, ini masih paragraf pertama. Kini lihatlah apa yang telah kulakukan untuk menghentikan mereka. Siapapun yang menempati posisiku, mungkin akan menulis surat kepada Ludwig Stern. Isi suratnya bahwa kami juga akan mengurangi komisi dan kami mengharapkan pertimbangan, mengingat sudah lamanya hubungan bisnis dengan Lars & Co. Jadi dia juga akan, kami di sini adalah Lars & Co, akan juga mengurangi komisi seperti yang dilakukan oleh Busseling and Waterman. Sudah kuperhitungkan bahwa firma kami selama 50 tahun terakhir memperoleh 400.000 gulden dari Stern. 400.000 gulden. 400.000 gulden. Kalau dikalikan dengan nilai rupiah, 1 gulden di masa Multatuli sama dengan
berapa rupiah, ya 400.000, sesuatu yang besar sekali nilainya. Hubungan kami dimulai semenjak permulaan sistem kontinental. Ketika kami menyelundupkan hasil bumi kolonial dan semacamnya dari Helgoland, aku tidak akan menurunkan komisi. Kalau sistem kontinental yang dimaksud adalah peraturan yang diadakan oleh Napoleon tahun 1806 supaya barang-barang Inggris tidak bisa masuk ke daratan Eropa. Jadi semacam penolakan atau sebuah sistem di mana barang-barang Inggris itu tidak bisa masuk ke Eropa. Hanya di wilayah Inggris saja. Sekarang juga Inggris termasuk yang menolak menggunakan mata uang euro karena dia tetap ingin menggunakan mata uang Inggris. Sudah kuperhitungkan bahwa firma kami selama 50 tahun terakhir memperoleh 400.000 gulden dari Stern. Hubungan kami dimulai semenjak permulaan sistem kontinental. Ketika kami menyelundupkan hasil bumi kolonial dan semacamnya dari Helgoland, sebuah tempat, aku tidak akan menurunkan komisi. Kalau Pak Yasin menulis, tidak, kami tidak akan menggunting dalam lipatan. Aku pergi ke kedai kopi Polandia, meminta pena dan kertas lalu menulis. Sebuah restoran atau kedai kopi di Belanda, di Amsterdam, namanya Polandia, nama kedai kopi, nama restoran di Amsterdam. Minta pena dan kertas lalu menulis. Jadi ceritanya ini Batavus Drugstoffel sedang galau, sedang gabut, kemudian pergi ke kedai kopi, namanya kedai kopi Polandia di Amsterdam, lalu menulis. Ini isi tulisannya. Karena banyaknya pesanan yang kami terima dari Jerman Utara, transaksi bisnis kami kian berkembang. Ini kebenaran mutlak. Dan ini memerlukan penambahan jumlah pegawai. Ini memang benar. Kemarin malam saja, akuntan kami masih di kantor selepas pukul 11 malam untuk mencari kacamatanya. Yang terutama, kami sangat memerlukan pemuda-pemuda terhormat dari pendidikan untuk mengurus surat menyurat dengan Jerman, maksudnya dengan bahasa Jerman. Bahwa jelas banyak pemuda Jerman di Amsterdam yang memiliki kualifikasi tersebut, tapi sebuah firma terhormat. Ini sungguh benar mengingat kecerobohan dan ketidakbermoralan para pemuda, serta semakin meningkatnya jumlah petualang setiap hari, dan karena ingin sekali menyelaraskan kebenaran perilaku dengan kebenaran dalam melaksanakan perintah. Ini memang benar. Sungguh semuanya benar. Firma ini, maksudku Las & Co, Maklar Kopi, Laulergracht nomor 37, sangat berhati-hati dalam menambah pegawai baru. Jadi maksudnya, Batavus membuat semacam penawaran, lowongan pekerjaan bagi pemuda-pemuda Jerman, bahwa bisnisnya, bisnis kopi sedang ramai, lalu dia sedang mencari seorang pemuda untuk mengurus surat-surat dalam bahasa Jerman, terutama sekali ia mencari pemuda yang bisa diperintah dengan dan berperilaku baik sesuai dengan filsafat mereka, lebih mengutamakan kebenaran dan akal pikiran. Lalu dibubuhi di bawahnya Las & Co, Maklar Kopi tinggal di Laulergracht. Dia juga menuliskan, kami sangat hati-hati dalam menambah pegawai baru. Di sini di terjemahan Pak Yasin ada beberapa kalimat penjelasan bahwa tidak sampai pada pegawai baru. Ada penjelasan berhubung dengan bertambahnya meningkatnya kesembronoan dan kecabulan di kalangan pemuda
Dengan menanjaknya setiap hari jumlah pencari keuntungan dan berhubung dengan perlunya menggabungkan kesungguhan bekerja dengan kesungguhan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan. Jadi lebih panjang lagi, lebih jelas. Pemuda yang dicarinya adalah pemuda yang spesifik, yang tidak sembrono, yang tidak cabul, yang cabul dalam konteks pekerjaan, kemudian yang tidak suka mencari keuntungan dan maksudnya apa? Suka mencuri, kemudian tidak suka mencuri, maksudnya maaf, kemudian berhubungan dengan sungguh-sungguh, yang bisa kerja sungguh-sungguh. Kita lanjut. Semua itu kebenaran mutlak membaca. Ini mengajak membaca lagi, bahwa meyakinkan lagi bahwa si Batavus mencari pegawai baru untuk mengisi pekerjaan surat menyurat di firmanya Las Enco dengan menyebutkan bahwa semua ini benar, semua ini mutlak, harus syaratnya harus seorang pemuda Jerman, bisa berbahasa Jerman, bisa sungguh-sungguh dalam bekerja, bisa berperilaku baik dan tidak sembrono. Semua itu kebenaran mutlak membaca. Tahukah kau bahwa pemuda Jerman yang selalu berdiri dekat pilar ke-17 di bursa telah membawa kabur putri Busseling and Waterman? Sama seperti gadis itu, Maryku juga akan berusia 13 tahun September ini. Jadi Batavus memberikan sebuah prasyarat bahwa pemuda pencari kerja yang ia cari itu harus sungguh-sungguh, dan dia memberikan semacam ilustrasi bahwa baru-baru ini putri dari Busseling and Waterman dibawa kabur oleh seorang pemuda yang tengah berdiri di pilar ke-17 di bursa. Pilar ke-17 di bursa. Jadi maksudnya pilar ke-17 di bursa ini mungkin gedung bursa kopi ini ada ruang-ruangnya atau ada tiang-tiangnya. Nah, si pemuda Jerman itu, Batavus menunjuk bahwa seorang pemuda pernah membawa kabur putri Busseling and Waterman. Dan dia khawatir Mary-nya itu akan anak gadisnya si Batavus bernama Mary juga akan berusia 13 tahun September ini. Kalau kita disuguhkan oleh keterangan waktu, seperti tadi saya sampaikan di awal, Max Havelaar ini ditulis antara September sampai Desember 1859. Multatuli menulis bahwa September ini, apakah mungkin maksudnya ini sebagai penanda bahwa Multatuli ingin menyebutkan Max Havelaar ditulis pertama kali bulan September. Karena dia memberikan semacam penanda kepada kita bahwa September ini, ada kata September ini. Saya merasa terhormat ketika mendengar, kita lanjut. Saya merasa terhormat ketika mendengar dari Tuan Savler. Tuan Savler. Savler ini bekerja untuk Stern. Stern adalah pelanggan kopi Busseling and Waterman yang kemudian ditawari oleh Batavus untuk membeli kopi dari dia. Bahwa pimpinan firma terhormat Ludwig Stern punya seorang putra, Tuan Ernest Stern. Jadi ini bercerita bagaimana pelanggan kopi atau produsen kopi di Belanda bernama Ludwig Stern, pimpinan firma punya seorang pemuda bernama Ernest Stern. Kalau mendengar karena Ernest, kita akan teringat kepada Ernest François Eugene Douwesdekker, alias Danudirja Setiabudi. Apakah Ernest Setiabudi atau Ernest Douwesdekker inspirasinya dari kata Ernest Stern?
Ini kita harus mencari tahu. Jadi Multatuli itu punya kakak bernama Ian. Ian adalah kakek dari Setiabudi atau Danudirja Setiabudi atau Ernest François Eugene Doesdecker. Anak dari Ludwig Stern bernama Tuan Ernest Stern yang ingin bekerja selama beberapa waktu di sebuah rumah dagang Belanda. Ini masih suratnya Batavus, dan saya meski mengetahui faktor moralitas pemuda, jadi Batavus akan melakukan semacam tes and proper test, istilahnya itu apa? Fit and proper test atau apa sih namanya tuh, screening, bahwa seorang pemuda, fakta moralitas pemuda itu, di sini aku kembali mengacu kepada ketidakbermoralan pegawai dan juga kisah Putri Busseling and Waterman tadi. Tidak ada salahnya menceritakan hal ini. Harap dicatat, setulus hati ingin sekali menawarkan tanggung jawab urusan surat menyurat berbahasa Jerman dari firma kami kepada Tuan Ernest Stern. Jadi udah otomatis nih, Batavus meminta anak dari pelanggan kopi terbesar dari Jerman bernama Ludwig Stern untuk menyerahkan anaknya atau meminta anaknya Ernest Stern untuk menjadi pegawai di Las Co, perusahaannya si Batavus, maklar kopi. Di ujung suratnya dia menyebutkan, demi kesopanan aku menghindari semua penyebutan mengenai honor atau gaji. Tapi kukatakan, maksudnya tapi kutuliskan, jika Tuan Ernest Stern berkenan tinggal bersama kami di Laurergracht nomor 37, istri saya akan merawatnya sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ibu dan memperbaiki pakaiannya di rumah. Ini benar sekali karena Mary sangat ahli dalam menjahit dan merajut. Dan akhirnya aku katakan, kami adalah keluarga religius. Tetap saja, semacam salam terakhir, Batavus ingin mengatakan bahwa kami adalah keluarga religius, baik-baik. Kami menawarkan Ernest Stern untuk tinggal bersama kami, karena kami akan menganggap dia sebagai anak kami. Istrinya juga akan merawat Stern seperti merawat anak-anak. Iya. Kalimat terakhir itu mungkin berguna karena keluarga Stern penganut Luther. Jadi ingin disampaikan bahwa Batavus ingin meyakinkan bahwa Stern akan baik-baik saja di keluarga dia, karena bagaimanapun juga ia melihat bahwa keluarga Stern ini penganut Kristen dari mazhab atau beda dalam konteks Kristen ada apa namanya, ada paradigma lain mungkin ya. Ini penganut Lutherian. Lalu kukirimkan surat itu, kau mengerti bahwa Tuan Stern tua maksudnya Ludwig Stern, tidak mungkin beralih menjadi pelanggan Busseling and Waterman jika putranya bekerja di kantor kami. Jadi dibajak. Supaya Ludwig Stern, si produsen kopi itu, membeli kopinya ke Las Co, ke Batavus, maka anaknya suruh kerja di Las Co. Dengan demikian bapaknya akan belanja di Las Co, kayak gitu. Dan tidak mungkin menjadi pelanggan Busseling and Waterman, saingannya Las Co. Jika putranya bekerja di kantor kami, aku ingin sekali mengetahui jawaban mereka. Namun sekarang kembali pada bukuku. Jadi inilah kelebihan dari Multatuli di dalam menulis novel Max Havelaar. Dia memberi penjelasan seperti lisan. Dia seperti di akhir bab 1 misalnya, tolong jangan tutup bukunya, nanti kita akan ketemu di bab 2 ya. Nah, sekarang di akhir kalimat suratnya, surat dari Batavus untuk
Ludwig Stern meminta anaknya untuk kerja di firma dia menyebutkan pengen banget sih cepet-cepet ngasih suratnya, kemudian ingin tahu jawaban mereka, tapi jangan lupa sekarang mah kita fokus kembali ya ke buku. Luar biasa. Jadi ngingatin lagi bahwa ini cerita ini masih tentang buku. Yang di awal dikatakan bahwa Batavus ingin nulis buku, gitu, ingin nulis tentang perdagangan kopi dalam sebuah buku, bentuknya novel. Namun sekarang kembali pada bukuku. Beberapa waktu lalu aku berjalan di malam hari melewati Kalverstraat, lalu berhenti untuk melongok toko tempat seorang pedagang sedang sibuk menyortir sejumlah. Ini sangat menarik perhatianku karena aku selalu ingin tahu. Mendadak aku melihat seorang lelaki berdiri di dekatku di depan sebuah toko buku, dan kurasa aku pernah melihatnya. Walaupun dengan sia-sia aku berupaya mengingat-ingat, dia juga seakan mengenaliku karena kami terus-menerus bertukar pandang. Harus kuakui, perhatianku benar-benar terpusat pada kopi campuran yang sedang kuamati sehingga belakangan baru kusadari bahwa pakaian lelaki itu sangat lusuh. Jika tidak, aku pasti tidak akan menaruh perhatian kepadanya. Kopi Cirebon kuning, halus, sedang dari Jawa, terima kasih, dan sedikit rusak. Ini mungkin semacam puisi atau nyanyian ingin menjelaskan bahwa ia tiba-tiba melihat seorang pemuda, seorang laki-laki berdiri dan di depan toko buku, kemudian dia bisa menemukan, oh ternyata ini, gini maksud saya. Oke. Jadi di sebuah toko buku itu si Batavus melihat pemiliknya sedang menyusun buku-buku, menyusun naskah-naskah, lagi ngerapiin naskah, sedang merapihkan naskah, kemudian terlihat nih dari luar oleh Batavus naskah kopi Cirebon kuning, halus, sedang, dari Jawa dan sedikit rusak. Kalau terjemahannya Pak Habe Yasin, kopi Jawa yang biasa, yang bagus, yang kuning, jenis Cirebon, yang agak rusak, yang bercampur kotoran. Jadi sedang membuat klasifikasi naskah di toko buku itu. Dan Batavus berhenti melihat, oh itu apa namanya? Karena kalau ke Belanda memang kalau di kita kan toko buku itu selalu ada trotoar dan sebagainya di pedestrian di Belanda. Toko-toko dengan trotoar itu sangat menyatu sehingga kalau kita lihat di kaca sangat jelas bisa kebaca gitu. Kaca-kaca besar. Namun mendadak kupikir bahwa dia mungkin pelancong komersial untuk sebuah firma Jerman dan sedang mencari maklar terpercaya. Dia di sini siapa? Dia ini seorang yang tiba-tiba Batavus mengatakan, sepertinya kenal deh. Siapa ya? Gitu. Nah dia itu masih tanda tanya. Wajahnya agak mirip orang Jerman, juga mirip seorang pelancong. Dia berkulit putih dan bermata biru. Serta ada sesuatu mengenai dirinya yang membuatmu mengira bahwa dia orang asing. Kok aneh ya? Apa gitu? Dia kulitnya putih, matanya biru, seperti pelancong, tapi agak aneh. Agak asing. Apa yang membuat asing? Alih-alih mantel dingin yang layak, dia mengenakan syal kotak-kotak dan tampak seakan baru saja mengakhiri perjalanan panjang. Di musim dingin, bagi orang-orang Eropa mengenakan jaket tebal, mantel tebal, mantel bulu domba misalnya. Tapi kok dia malah
pakai sal biasa gitu, sal kotak-kotak, seakan dia pendatang habis melakukan perjalanan panjang. Karena itu aku mengira bertemu dengan seorang pelanggan potensial. Kayaknya menarik deh, kayaknya dia seseorang pelanggan kopi yang harus didekati gitu. Lalu ku dekati dia, lalu kuberikan kartu namaku. Sorry, ini kartu nama saya, Las Co, maklar kopi, Laulergreh nomor 37. Dia menerimanya. Mohon maaf. Lalu mendekat ke arah lampu gas untuk membacanya dan berkata, "Terima kasih, tapi saya keliru. Tadinya saya pikir saya merasa senang berjumpa dengan teman sekolah lama. Tapi Las, bukan itu namanya." Maaf, kataku, karena aku selalu sopan. "Saya Tuan Drugstufel, Batavus Drugstufel. Las Co adalah nama firma maklar kopi di Laulergreh nomor 37. Wah, Drugstufel, kau tidak mengenaliku? Lihat baik-baik wajahku," kata si laki-laki itu. Jadi, teman-teman, di paragraf ini kita bisa menemukan nama Drugstufel, Batavus Drugstufel. Sebelumnya hanya dikenalkan sebagai Batavus. Nah, saya menemukan kata Drugstufel itu dari Pak Ben Anderson, bahwa Drugstufel itu berasal dari kata bahasa Inggris. Jadi nama Batavus Drugstufel itu berasal dari bahasa Inggris, dry. Sebentar ya, saya coba cari sebentar. Dari kalau terjemahan bebasnya kan si kersang hati yang gersang gitu ya. Namun ada ininya perubahan struktur katanya. Sebentar. Batavus Drugstufel. Nah ini. Batavus Drugstufel yang artinya si kersang hati yang gersang. Drugstufel itu. Batavus Drugstufel ada nama untuk pribadi yang brilian, seorang penyayang, binatang yang jenius tapi juga terkait dengan modal kapital. Nah, nama Drugstufel menurut Ben Anderson di bukunya yang di bukunya yang di bawah kibaran di bawah tiga bendera, merupakan nama yang diambil dari tokoh roman yang sangat terkenal di pertengahan abad ke-18 dari penulis Belanda Walter Scott. Scott menggunakan nama tokoh Dr. Dryasdus. Dryasdust. Pengucapannya Dryasdus, seorang ahli bahasa untuk mengenalkan bingkai cerita Peveril of the Pig, The Adventure of Nigel, dan Redgauntlet. Oke. Dan lainnya. Peralihan secara literal nama Dr. Dryasdus yang membosankan menjadi Drugstufel, lalu Drugstufel, dan akhirnya menjadi Drugstufel. Jadi nama Drugstufel ini diambil dari seorang penulis Eropa, Walter Scott, penulis Belanda, yang menggunakan nama Dryasdus di abad ke-18. Kemudian menurut Ben Anderson, Multatuli mengolahnya menjadi Drugstufel, si kersang hati. Nah, wah, Drugstufel, kau tidak mengenaliku, lihat baik-baik wajahku, kata si laki-laki yang menggunakan sal itu.
Semakin aku mengamati wajahnya, semakin aku ingat pernah melihatnya. Tapi aneh, wajahnya memberiku kesan seakan aku sedang mencium aroma parfum asing. Jangan tertawa pembaca, nanti kau akan tahu alasannya. Aku yakin sekali, dia tidak mengenakan setetes pun parfum. Tapi aku mencium sesuatu yang sangat tajam. Sesuatu yang mengingatkanku pada, lalu aku mengenalinya. Kaukah itu? Kamu, kalau kataku, yang menyelamatkan dari orang Yunani. Hei, kamu yang dulu menyelamatkanku dari orang Yunani? Tentu saja jawabnya. Apa kabar? Kukatakan bahwa pegawai kami di kantor sebanyak 13 orang dan kami punya banyak pekerjaan. Lalu kutanyakan kabarnya. Dan agak menyesal bertanya karena tampaknya keadaan keuangannya tidak begitu baik. Aku tidak menyukai orang miskin karena sebagian besar dari kemiskinan itu adalah kesalahan mereka sendiri. Dan menurutku, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang setia melayaninya. Seandainya saja aku hanya berkata pegawai kami 13 orang dan selamat next. Dan selamat malam, lalu aku terbebas dari laki itu. Tapi semua pertanyaan dan jawaban ini membuatku semakin lama semakin sulit melepaskan diri darinya. Jadi Batapus merasa bahwa dia tahu kenal nih dengan si laki-laki yang memakai sal, kemudian ada aroma, tapi bukan parfum, tapi ini sesuatu yang khas gitu kayaknya. Nanti akan ketahuan bau apakah ini. Akan tetapi harus kuakui, seandainya aku melepaskan diri darinya, kau tidak akan punya buku ini untuk dibaca. Nah, dia dijelaskan bahwa buku ini, Max Havelaar ini, sumbernya ya dari si laki-laki itu. Jadi kalau dia hanya mengatakan, aku punya 13 orang pegawai dan selamat malam, makasih, gitu, hey, dah, misalnya gitu. Itu tidak akan ada buku ini, tidak akan ada Max Havelaar. Kau tidak akan punya buku ini untuk dibaca karena keberadaan buku ini adalah karena pertemuan itu. Aku gemar melihat sisi baik dari segalanya dan mereka yang tidak berbuat begitu adalah makhluk yang tidak kenal puas. Aku pun tidak tahan terhadap mereka. Ya, dialah yang telah menyelamatkanku dari cengkraman orang Yunani. Akan tetapi janganlah mengira aku pernah ditawan oleh bajak laut atau aku berkelahi di Laven. Sudah kukatakan kepadamu bahwa setelah menikah aku pergi bersama istriku ke Den Haag. Di sana kami mengunjungi museum dan membeli kain flanel di Pinstraat. Itulah satu-satunya perjalanan yang dimungkinkan oleh kesibukan bisnisku di Amsterdam. Tidak, gara-gara akulah dia meninju hidung seorang Yunani sampai berdarah. Karena selalu ikut campur dalam urusan orang lain. Kurasa saat itu September 1834, waktunya bazar tahunan di Amsterdam. Teman-teman, kita mengetahui bahwa cerita ini berkisah latar waktunya September 1834. Akhirnya terjawab. Kalau kita melakukan penghitungan, ini adalah usia Multatuli di usia 14 tahun. Tapi ini adalah kisah yang ditulis oleh Batavus Drugstufel tentang perjalanan dia dengan teman kecilnya yang tadi bertemu di Kalverstraat, di depan sebuah toko buku, dan dia bertemu dengan seorang laki-laki mengenakan syal seperti baru saja pulang dari perjalanan jauh, dan inilah awal dari novel Max Havelaar ini ada. Siapa laki-laki itu? Kita akan terus membacanya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita telah memulai bab 2, dan kita berkenalan dengan seorang laki-laki yang mengenakan syal
yang bertemu dengan Batavus Drugstufel, dan ini adalah permulaan dari novel Max Havelaar ini ada. Sampai di sini, terima kasih atas pertemuan ketiga pembacaan Max Havelaar di Zoom meeting di Museum Multatuli, Kamis 18 September 2021. Kita telah membaca sekitar 1 jam. Terima kasih teman-teman, dan kita akan bertemu kembali di minggu depan. Kita menyelesaikan 4 halaman hari ini. Selamat sore semuanya, sehat selalu, dan terima kasih. Salam Multatuli. Ya, terima kasih Pak Ubay sudah memandu kita dalam reading group yang ketiga ini. Jadi bagi yang bergabung, Mbak Suryati, jadi kita tadi memulai pembacaan bab kedua. Sudah terakhir tadi dibacakan Pak Ubay, sudah sekitar 4 halaman. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ini masih di bab 2. Mungkin bagi yang lain ada pertanyaan atau sanggah, saran, silakan dibicarakan saja. Kita ngobrol santai aja. Ada pertanyaan misalkan tentang terminologi atau kata-kata yang asing, bisa ditanyakan langsung ke Pak Ubay. Ya, aku 1 menit lagi pergi. Jadi aku tadi membaca dalam versi bahasa Jerman ya. Ada beberapa yang meloncat-loncat, artinya karangan itu saya bingung sendiri ya, oh ini di mana ini. Tapi tak lama-lama, oh ketemu dia ada Hamburg ya. Jadi Hamburg ini kan kota di Jerman ya, Hamburg. Kemudian ada Poland ya, Polandia kan, di sini Poland. Nah, terus di sini di terjemahanmu tadi ada tuan kan, di sini menir ini. Jadi dalam terjemahan Jerman pun disebut menir Drogstopel gitu ya. Ya, menir Drogstopel. Ich bin menir Drogstopel. Jadi menir itu tidak dalam bahasa Jerman. Menir dalam bahasa Jerman itu Herrn ya. Jadi ini dia nyomot gitu ya, nyomot dari aslinya itu ke Jerman. Di Indonesia jadi tuan gitu ya. Tuan. Bisa jadi itu sebetulnya menir nggak apa-apa sebetulnya ya nggak, karena dalam terjemahan Kafka itu Herr, juga ada Herrnya itu disebut. Oke, jadi seperti itu. Terus dialog-dialog yang lain yang ya itu masih lancar gitu. Tadi tentang perspektif antara Luther itu ya tadi ya, agama itu ya. Aku pernah dengar tanya sejarawan bahwa kenapa Belanda menjajah Indonesia itu tidak terlalu memaksakan agamanya ya, karena dia Calvin ya. Calvin agak cenderung Calvinis, agak kurang religius. Ya, jadi ini makanya ada Luther, jadi perbedaannya sih. Tentang Herr Stern ya, ini Ernst Stern di sini. Terus tentang tadi Ube, saya berkelahi di Levant gitu kan. Itu di sini disebutkan saya ikut perang dalam peperangan Levant. Jadi Levant itu mungkin semacam peperangan di suatu tempat mungkin ya. Itu aja ya. Oke, itu aja. Bagus. Lanjutkan. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain yang mau bertanya. Kang Cece atau Mbak Suryati, Dek Suryati mau bertanya silakan. Ya, kalau mungkin tidak ada, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih telah ikut mendengar dan membaca bareng-bareng. Sampai jumpa di pertemuan keempat, dan salam Museum di Hatiku. Bisa senyum dulu nggak buat screenshot? Oke. Terima kasih.